Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan ASN. Kami pada saat ini akan mencoba untuk membuat panduan singkat mengenai penggunaan aplikasi mysapk.bkn.go.id. Yang sebelumnya Bapak dan Ibu sudah melakukan aktivasi menggunakan aplikasi Android. Untuk pemutakhiran data mandiri ini disarankan atau diminta untuk menggunakan link mysapk.bkn.go.id dengan menggunakan browser dengan laptop atau komputer. Sebelumnya kami akan mencoba untuk menjelaskan sedikit. Jadi untuk pemutakhiran data ini yang dimutakhirkan itu adalah data personal yang berisi tentang informasi mengenai data diri PNS serta data riwayat, di mana ada beberapa item yang akan dilengkapi atau lebih jelasnya seperti yang kami tampilkan ini. Ada 12 data yang dimutakhirkan, mulai dari data personal hingga riwayat organisasi, di mana ada beberapa data yang sifatnya wajib, yaitu data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan diklat, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat pangkat, riwayat pindah instansi, riwayat CLTN, dan riwayat CPNS atau PNS. Untuk data personal, elemennya antara lain alamat domisili, email, NIK, nomor kartu keluarga, agama, lokasi kerja, dan seterusnya, hingga untuk mengunggah foto profil. Kemudian data pangkat golongan seperti yang tampilkan ini. Kemudian ada riwayat pendidikan untuk tingkat pendidikannya, hingga mengunggah SK atau ijazah yang menjelaskan tentang pendidikan yang telah ditempuh. Selanjutnya dari riwayat pangkat golongan, kemudian data personal mengenai data pribadi, kemudian ini kayaknya berulang. Kemudian riwayat jabatan, riwayat pendidikan, kemudian riwayat peninjauan masa kerja. Ini berlaku untuk teman-teman ASN yang melalui peninjauan masa kerja, misalnya untuk teman-teman pengangkatan THK 2 yang dimana masa kerjanya ditambahkan masa kerja sebelum menjadi ASN. Kemudian yang selanjutnya ada riwayat CPNS dan PNS. Kemudian ada riwayat diklat kursus. Kemudian riwayat keluarga. Di sini akan berisi informasi tentang data orang tua, ayah dan ibu, data pasangan, baik itu istri pertama maupun istri kedua, atau suami pertama atau suami kedua. Kemudian anak, baik itu anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Kemudian yang selanjutnya dari riwayat SKP. Di sini akan diminta untuk memperbarui datanya. Kemudian untuk 2 tahun terakhir itu perlu untuk dilakukan pengunggahan scan realisasi SKP-nya. Kemudian selanjutnya riwayat penghargaan. Penghargaan yang dimaksud di sini adalah yang diberikan oleh pemerintah kepada ASN yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya riwayat organisasi. Organisasi ini yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalnya untuk ASN, tenaga pendidik, tenaga fungsional guru, mungkin bergabung dengan organisasi profesi guru, atau teman-teman di instansi lain yang mempunyai organisasi yang terkait dengan pekerjaannya. Dan selanjutnya ini ada riwayat cuti di luar tanggungan negara. Di dalamnya ini berisi tentang informasi penetapan status cuti di luar tanggungan negara, mulai dari permohonan, kemudian pengaktifan, kemudian mulai dari persetujuan ya, hingga pengaktifan kembali. Dan seterusnya kita coba lihat. Nah untuk teman-teman ASN, Bapak dan Ibu, perlu diketahui untuk semua dokumen itu berformat PDF. Kemudian ukuran maksimumnya adalah 1 MB dan diminta untuk dokumennya harus jelas dan tidak blur. Dan sangat-sangat diminta untuk mengupload scan asli dari dokumen yang diminta.
Jikalau misalnya ada dokumen yang kebetulan aslinya mungkin tidak dimiliki, dokumen tersebut dalam bentuk salinan, itu perlu untuk dilakukan pengesahan dan ditandatangani dan cap basah oleh instansi yang berwenang. Oke, dan secara garis besarnya dapat bisa ditampilkan di sini, Bapak dan Ibu, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan sebelum melakukan proses pemutahiran data melalui aplikasi SAPK ini, My SAPK ini. Oke, dan di sini ada beberapa langkahnya, kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Siapkan dulu dokumennya, kemudian buka situs My SAPK. Jadi perlu diingat tidak menggunakan aplikasi Android-nya, tapi menggunakan web browser. Kemudian mengetikkan link mysapk.bkn.go.id. Kemudian login dengan akun yang telah diaktifkan, kemudian pilih menu pemutahiran mandiri. Kemudian yang langkah kelima itu pilih unit verifikasi yang sesuai, kemudian disimpan, kemudian pilih kategori update yang ingin dimutakhirkan. Sesuaikan isinya, kemudian unggah dokumennya pada bagian yang sesuai. Kemudian yang ketiga adalah periksa kembali hasil pemutahiran datanya sebelum melakukan selesai. Jika sudah dirasa benar, klik tanda centang yang menyerangkan bahwa data yang diinput itu sudah benar, kemudian klik kirim. Lakukan langkah 1 sampai lakukan langkah ke-6 ya, langkah ke-6 ini hingga 12 kategori di dalam pemutakhiran data ini selesai atau ditandai dengan berwarna hijau. Nah, untuk memastikan apakah sampai di mana proses PDM yang Bapak dan Ibu lakukan, boleh dicek di histori pengajuan. Sebentar kita akan lihat di aplikasinya. Oke Bapak dan Ibu, seperti itu pengantar singkat tentang penggunaan aplikasi ini. Kita akan coba langsung untuk bagaimana menggunakan aplikasi My SAPK-nya sendiri. Baik, seperti yang dituliskan tadi, di sini kita akan masuk menggunakan web browser. Kita masuk di aplikasi mysapk.bkn.go.id. Kemudian kita login dengan akun yang sesuai. Kemudian klik login. Nah, setelah login seperti ini Bapak dan Ibu, ini adalah halaman berandanya atau halaman dashboardnya, di mana kita boleh melihat ada identitas yang kita miliki yang sesuai dengan diri kita. Kemudian di sebelah kanan ini ada opsi untuk ubah profil. Boleh klik lihat profil. Di sini akan memperlihatkan profil kita. Kemudian dan seterusnya ya, sampai ke keluarga. Kemudian bisa kita mengubah profilnya. Oke, opsi ubah profil ini Bapak dan Ibu sama dengan menu pertama di bagian, menjadi salah satu bagian dari 12 item yang akan dimutakhirkan. Baik, kita langsung saja ke menu yang kedua, yaitu pemutakhiran data mandiri. Di menu pemutakhiran data mandiri ini Bapak dan Ibu, boleh dilihat yang paling pertama dilakukan adalah memilih unit verifikasi. Nah, untuk teman-teman ASN khususnya yang ada di Kota Parepare, yang dipilih pada pilihan unit verifikasi ini adalah nama SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai di tempat kita bekerja. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ada di Dinas Perhubungan, maka diketikkan Dinas Perhubungan, maka kita akan ketemu dengan data tersebut. Oke, kemudian jika misalnya Bapak dan Ibu bertugas di Rumah Sakit Andi Makassau, kita ketikkan Rumah Sakit Andi Makassau. Nah, ini UPT Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau. Jadi cukup memilih nama SKPD-nya. Jadi tidak perlu memilih bidang atau subbidang, tidak perlu memilih bagian atau subbagian dari tempat kerjanya, tetapi melainkan langsung memilih SKPD-nya. Ya, jadi di sini saya contohkan kembali, misalnya perumahan, dinas perumahan, boleh langsung diketikkan perumahan, maka kita akan menemukan nama dinas perumahannya. Jadi tidak perlu memilih bidang atau seksi yang terkait dengan tempat kerja kita, melainkan harus memilih nama SKPD-nya. Oke, kemudian karena di sini saya ada di Badan Kepegawaian, maka saya memilih Badan Kepegawaian dan Pengembangan. Saya memilih seperti ini. Kemudian saya klik simpan. Nah, setelah berhasil Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan untuk melakukan pemutakhiran data. Nah, di sini kebetulan saya sudah selesai melakukan beberapa bagian. Oke, nah di riwayat ubah profil ini saya contohkan saja satu Bapak dan Ibu. Untuk riwayat jabatan yang belum selesai ya. Nah, di sini saya klik riwayat jabatan. Nah, di sini saya akan coba untuk
menampilkan. Di sini saya sudah menampilkan dua data riwayat jabatan saya, Bapak dan Ibu. Di sini ada guru SMP, kemudian yang kedua ada pengolah data kepegawaian. Nah, yang bisa diedit itu adalah bagian yang ada titik 3 yang di sebelah kanan ini. Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat di bagian pointer saya. Di sini ada titik 3 yang menandakan bahwa pada item jabatan atau bagian isian tersebut boleh kita edit. Di sini kita coba klik. Nah, di sini akan muncul ubah data. Baik, saya akan klik ubah data, Bapak dan Ibu. Nah, di sini boleh kita lihat ada penjelasannya yang ada 3 langkah, yaitu langkah pertama adalah memasukkan data, kemudian mengupload, kemudian memeriksa kembali. Baik, kita akan melakukan langkah pertama, masukkan data. Jenis jabatan yang dipilih. Nah, di sini kita harus memilih jabatan yang sesuai. Nah, jika Bapak dan Ibu adalah pejabat struktural, maka memilih jabatan struktural. Jika Bapak dan Ibu jenis jabatannya fungsional tertentu, maka memilih jabatan fungsional tertentu. Oke, nah di sini boleh kita karena saya adalah fungsional umum, saya pilih fungsional umum dulu. Kemudian pilih unit organisasinya. Bapak dan Ibu silahkan memilih bagian organisasinya. Sini saya memilih. Di sini berbeda dengan memilih unit verifikasi tadi, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu di sini memilih sub organisasi yang sesuai. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pejabat struktural, di sini saya contohkan jabatan struktural, maka Bapak dan Ibu memilih sub bidangnya atau bidang yang sesuai. Misalnya di sini adalah bidang perencanaan, maka saya pilih ini, maka nama jabatannya akan langsung muncul jika dia jabatan struktural. Kalau dia jabatan fungsional tertentu, misalnya di sini adalah ya, jadi dipilih subbagian atau subseksi atau seksinya yang sesuai ya, Bapak Ibu. Misalnya di sini saya pilih misalnya seksi. Jadi dicari saja, tapi tolong diperhatikan dibaca secara lengkap karena di belakangnya ada menampilkan nama dinasnya. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu keliru. Misalnya sub bagian kepegawaian. Ini misalnya administrasi dan kepegawaian misalnya ya. Ini bisa saja subbagian ini ada bagian administrasi. Ini ada banyak dinas-dinas yang memiliki nama UNUR seperti itu. Tolong dipastikan untuk memilih SKPD yang sesuai. Oke, kemudian saya ada di sub bidang data dan informasi, maka saya memilih yang ini. Ya, karena ini yang sesuai. Kemudian jabatan fungsional saya sebagai pengolah data. Ya, kita cari pengolah. Ya. Oke, saya cari data ya. Data dan mana ini? Pengolah. Oh ya, sorry, ini jabatan fungsional tertentu tadi ternyata. Saya pilih jabatan fungsional umum. Kemudian ini sudah benar, jabatan fungsionalnya akan kita bisa pilih. Oke, ini yang ada mengolah data pegawai seperti itu. Kemudian TMT jabatan kita isi dengan sesuai dengan SK yang kita telah dapatkan. Kemudian TNT pelantikan, jika TMT pelantikannya kita tidak miliki, boleh disamakan saja dengan TMT SK-nya, Bapak dan Ibu. Oke, supaya lebih mudah di sini dipilih saja ya. Kalau diketikkan kemungkinannya akan ada terjadi masalah. Jadi kita pilih tahun, kemudian pilih bulan dan pilih tanggal yang sesuai. Oke, kemudian SK-nya, kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk mengunggah filenya seperti yang tayangan sebelumnya.
Di sini kita diminta untuk mengupload filenya berjenis PDF, kemudian ukuran maksimumnya 1 MB. Jadi jika ukurannya lebih besar dari 1 MB, bagaimana? Itu Bapak Ibu perlu melakukan pengubahan untuk ukuran filenya. Mungkin di bagian di video yang lain mungkin Bapak dan Ibu bisa mencari referensinya tentang bagaimana mengubah ukuran file PDF. Oke, nah di sini kita akan mengupload file dokumennya. Jadi jika filenya sudah siap, kita upload filenya, kemudian dicari di mana letaknya, ya. Kemudian kita pilih, ya pastikan ukurannya tidak lebih dari 1 MB ya Bapak dan Ibu, karena jika ukurannya lebih besar maka dia akan ditolak seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, dipilih lanjutkan. Nah, setelah selesai klik lanjutkan, maka kita akan masuk ke langkah yang ketiga Bapak dan Ibu. Di situ kita akan diminta untuk memeriksa kembali dokumen yang kita masukkan tadi. Untuk selanjutnya kita beri tanda klik centang dengan menyatakan bahwa dokumen yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah ini adalah benar. Maka kemudian kita klik kirim. Nah, sesuai dengan langkah yang telah ditayangkan tadi kepada Bapak dan Ibu. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Ya, di langkah yang ke-6 ini, ya, di langkah yang ke-6 ini kita ulangi sampai seluruh bagian daripada pemutakhiran data ini selesai. Jadi semuanya akan berwarna hijau. Nah, bagaimana dengan histori pengajuan kita atau bagaimana riwayat pengajuan kita? Boleh kita lihat di histori pengajuan Bapak dan Ibu. Di sini setiap bagian itu bisa kita perbarui. Di sini akan muncul statusnya adalah input berkas, input berkas. Nah, jika sudah berhasil diverifikasi, maka akan muncul penjelasan bahwa berkas disimpan atau telah terverifikasi. Jadi berkas Bapak dan Ibu itu sudah disetujui untuk menjadi dokumen resmi Bapak dan Ibu miliki. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik. Nah, pastikan untuk Bapak dan Ibu bisa login dengan aplikasi dengan link mysapk.bkn.go.id. Kemudian lakukan pemutahiran data hingga seluruh bagian ini berwarna hijau. Jadi jika seluruh bagian ini berwarna hijau, kemudian kita di dashboard dulu. Di sini akan kita lihat ada 5, ini sudah tertulis 12/12, maka Bapak dan Ibu sudah selesai melakukan pemutakhiran datanya. Baik, demikian dulu penjelasannya kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, boleh mengetikkan di kolom komentar dan kami akan segera menjawabnya mungkin dalam bentuk video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali.